Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Daily Lisa John. Pada kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai olah data dan hasil outputnya dengan judul penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi loan deposit ratio pada perusahaan perbankan. Yuk saksikan, jangan di skip-skip agar kalian mudah memahami dan cepat menyelesaikan studi kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komennya agar saya semangat untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih. Pada tutorial kali ini dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi loan deposit ratio perusahaan perbankan yang terdaftar di BI tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Dalam metode penelitian yang digunakan nanti sebagai acuan untuk membuat bab 4 nanti itu adalah 1. Untuk populasi dan sampel, jelas populasinya dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BI tahun 2016 sampai 2018. Sedangkan teknik pengambilan sampel itu dilakukan dengan metode purposive sampling. Metode purposive sampling itu adalah metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria. Kriteria yang diambil salah satunya adalah perusahaan mendapatkan laba secara berturut-turut. Untuk teknik analisis data yang digunakan terdiri dari 1. Uji normalitas. Uji normalitas digunakan alat uji Kolmogorov-Smirnov. Model regresi dapat dikatakan terdistribusi normal itu apabila nilai signifikannya itu lebih dari 0,05. Sedangkan untuk pengujian asumsi klasik itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah uji multikolinearitas. Syarat model regresi tidak terjadi multikol itu apabila nilai toleran itu lebih dari 0,1 dan VIP atau varian inflation factor itu kurang dari 10. Untuk pengujian yang kedua adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi yang diuji dengan Durbin-Watson, model regresi tidak ada masalah dengan autokorelasi itu apabila nilai Durbin-Watson itu di antara DU dan 4 min DU. Sedangkan pengujian yang ketiga itu adalah uji heteroskedastisitas. Dalam pengujian heteroskedastisitas itu menggunakan uji Gleiser dengan kriteria nilai signifikannya itu lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan itu kalau tidak terjadi hetero itu apabila nilai signifikannya itu lebih dari 0,05. Sedangkan untuk uji regresi yang terdiri dari persamaan regresinya itu yaitu Y sama dengan alfa plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus B4 X4. Karena dalam penelitian ini Y itu adalah LDR, loan deposit ratio, yang dipengaruhi oleh 4 variabel. Untuk kelayakan model itu terdiri dari 2. Yaitu 1. Koefisien determinasi yang diukur nanti yang dilihat dari nilai adjusted R-square-nya, dan yang kedua adalah uji F yang dilihat dari signifikannya itu kurang dari 5%. Sedangkan pengujian yang terakhir itu adalah uji hipotesis yang dilihat dari uji T-nya. Hipotesis diterima itu apabila nilai signifikannya itu kurang dari 5%. Pada tutorial kali ini
Ini saya sudah mempunyai data di mana ini sudah pada program SPSS. Di sini ada variabel ROA, CAR, NPL, dan POPO itu mempengaruhi LDR. Masing-masing data atau nilai-nilai masing-masing variabel ini, ROA, CAR, NPL, POPO, dan LDR, itu dapat kalian peroleh, dapat kalian akses itu dari laporan tahunan atau annual report dari masing-masing website perusahaan perbankan. Kalian bisa buka website perusahaan perbankan, misalkan Bank BCA atau Bank BBCA. Kalian buka websitenya, kalian cari di bagian hubungan investor. Setelah itu kalian bisa nyari untuk yang di bagian annual report. Di situ sudah dicantumkan rasio keuangannya. Jadi untuk variabel ROA, CAR, NPL, POPO, dan LDR kita tinggal mencatat aja, tidak perlu menghitung menggunakan rumus. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencari untuk nilai statistik deskriptif. Langkahnya analyze deskriptif statistik, kita klik deskriptif. Kita masukkan variabel semuanya dari ROA sampai dengan LDR, kita masukkan. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul nilai ROA-nya, itu N-nya itu kan 114. Di sini menggunakan N114, ketemu sampelnya itu 114. Jadi untuk N114 untuk variabel ROA, nilai minimumnya itu sebesar 0,07. Nanti kalian bisa cari, bisa lihat di bagian Excel-nya, nilai 0,07 itu pada perusahaan apa dan di tahun berapa, begitu. Begitu pula untuk nilai maksimal. Nilai maksimal berarti nilai maksimal ROA-nya itu sebesar 21,73. Berarti kalian bisa lihat nilai maksimalnya itu pada perusahaan perbankan apa, di tahun berapa. Setelah itu untuk nilai min itu adalah nilai rata-rata. Jadi untuk nilai rata-rata dalam sampel ini ROA itu sebesar 1,8049. Sedangkan untuk standar deviasi untuk nilai penyimpangan, di mana ROA itu memiliki nilai penyimpangan sebesar 2,49709, lebih besar dari nilai rata-ratanya. Jadi penyimpangan untuk variabel ROA itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Untuk langkah selanjutnya adalah akan menguji normalitas. Uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, di mana yang diuji adalah nilai residual dari hasil regresi variabel X terhadap variabel Y. Jadi nilai residualnya nanti diuji dengan Kolmogorov. Sekarang berarti kita akan mencari nilai residual. Langkahnya adalah analyze regression linear. Sekarang kita masukkan LDR sebagai variabel dependent dan ROA hingga POPO itu sebagai variabel independennya. Kita klik save, kita centang unstandardized di bagian residual, kita centang, terus kita klik continue, kita klik OK. Jadi di sini ada nilai residual 1, karena tadi kan belum ada residual 1, karena kita mencari nilai residualnya, maka ini sudah ketemu nilai residualnya. Dengan demikian uji Kolmogorovnya itu adalah menguji nilai residual 1 tersebut. Langkahnya analyze non-parametric test, kita klik sampel Kolmogorov-Smirnov, kita masukkan unstandardized residualnya tadi, kita klik OK.
Di sini kalian bisa lihat untuk nilai signifikannya itu sebesar 0,000. Jadi kriterianya tadi adalah data terdistribusi normal itu apabila nilai signifikannya itu lebih dari 0,05. Jadi ini datanya terdistribusi tidak normal. Kalau tidak normal berarti bagaimana? Berarti kita harus membuang nilai yang terlalu ekstrim. Misalkan mencari nilai yang terlalu ekstrim, ini adalah langkahnya: analyze, descriptive, explore. Kita masukkan residuanya, kita klik statistik, kita centang bagian outlier. Jadi kita nanti akan membuang outlier yang sudah disediakan oleh SPSS. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini untuk nilai ekstrim value-nya itu adalah 37, 114, 72, 35, 97, 80, 43, 109, 34, 73. Berarti nanti kita akan membuang nilai ini, ya toh. Berarti nanti kita akan membuang 10 data ini, N ini, karena ini adalah nilai yang ekstrim. Nah, setelah nanti kita buang, nanti hasilnya kita uji Kolmogorov lagi. Observasi datanya dibuang 10, jadi N-nya itu nanti tinggal di sini bisa kelihatan N-nya jadi 104. Langsung kita uji normalitasnya lagi menggunakan Kolmogorov, analyze, non-parametric test, kita klik sampel KS-nya, kita masukkan kembali. Nah, kita klik OK. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk uji Kolmogorov dengan N104 itu sebesar 0,772, yang artinya adalah model regresinya itu terdistribusi normal. Karena apa? Karena nilai signifikannya ini 0,772 itu sudah melebihi dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terdistribusi normal dengan N sebesar 104. Untuk pengujian selanjutnya itu adalah kita masuk ke uji regresi. Kalau uji regresi kita langkahnya adalah analyze, regression, linear. Kita reset dulu aja. Untuk dependent itu untuk variabel LDR-nya. Sedangkan independennya itu adalah variabel ROA hingga variabel poponya. Kita masukkan, kita klik statistik, kita centang untuk collinearity diagnostic, itu nanti untuk pengujian multicol. Kita klik Darwin-Watson, itu nanti untuk uji autokorelasi. Selanjutnya kita klik di continue. Terus kita klik OK. Setelah itu kita akan melanjutkan ke uji heteros. Uji heteros itu menggunakan uji Gleiser. Secara tidak ada masalah dengan heteros itu apabila nilai signifikannya itu lebih dari 0,05. Untuk uji Gleiser kita sudah mendapatkan nilai residual. Sedangkan untuk uji Gleiser itu harus nilai residual satunya itu diabsolutkan. Absolut itu adalah nilai yang negatif dipositifkan, karena di sini ada nilai negatif, jadi kita absolutkan. Nah, gimana caranya mengabsolutkan? Kita klik transform, kita klik compute, kita di sini ketik absolute. Pada bagian sisi numeric expressionnya, kita klik di all, function groupnya kita klik di all, kita masukkan ABS, tarik ke atas, absolutnya kita masukkan ke atas gini. Nah, yang diabsolutkan adalah nilai residual satunya, kita masukkan di nilai residual satunya. Sudah masuk di numeric expression, tinggal kita klik OK.
Nah, di sini bisa kelihatan di sini ada absolut. Absolut itu berarti kan dari negatif menjadi positif. Nah, untuk pengujian heterosnya itu menggunakan regresi, tapi yang membandingkan uji regresi dengan uji heteros adalah dependennya. Langkahnya berarti sama, analis regresi linier. Nah, kita reset. Untuk independen, independen itu tetap di variabel ROA sampai dengan di popo. Sedangkan dependennya itu di absolutnya itu masuk di variabel dependent. Terus kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Setelah kalian tahu data itu diperoleh dari SPSS, langkahnya bagaimana, sekarang akan dibahas hasilnya. Misalkan untuk hasil output regression, di sini hasil output regression itu untuk pengujian pertama itu adalah diuji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama itu adalah multi-call. Nah, multi-call itu kalian bisa lihat di collinearity di sini nih, collinearity statistik dan toleran dan varian inflation factor. Model regresi tidak ada masalah dengan multi-call itu apabila nilai tolerannya itu lebih dari 0,1 dan VIP-nya itu kurang dari 10, varian inflation faktornya itu kurang dari 10. Untuk variabel ROA sampai dengan popo itu nilai tolerannya itu lebih dari 0,1 dan nilai VIP-nya itu kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ada masalah dengan multi-call. Uji asumsi klasik yang kedua itu adalah uji Darwin-Watson, autokorelasi yang diukur dengan Darwin-Watson. Kalian bisa lihat di sini nilai Darwin-Watson-nya itu sebesar 1,956. di mana nilai 1,956 itu dibandingkan dengan nilai DU-nya. Syarat tidak ada masalah dengan autokorelasi apabila nilai Darwin-Watson-nya itu di antara DU dan 4 min DU. Berarti kita harus nyari nilai DU-nya. Dan nilai DU itu diperoleh dari tabel Darwin-Watson-nya. Nih saya dapat punya tabel Darwin-Watson dengan signifikannya tuh alfanya 5%. Karena variabel bebas dalam penelitian ini adalah 4, berarti kita ngambil yang di keempat. Untuk N-nya itu adalah 104, berarti kita harus ambil yang di 104. Nah, kita tarik gini. Untuk K4 itu tadi, K4 DU-nya itu sebesar 1,76, ya toh. Berarti kita sudah ketemu DU-nya 1,76. Nah, hasilnya tadi, hasil Darwin-Watson yang di SPSS tadi, outputnya itu sebesar 1,956. Berarti nilai Darwin-Watson-nya itu lebih dari nilai DU. DU-nya itu sebesar 1,76, ya toh, 1,76. Dan nilai 4 min DU berarti 4 dikurangi 1,76 berarti berapa? 2,24. Berarti dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ada masalah dengan autokorelasi. Karena nilai Darwin-Watson yang dihasilkan ini adalah 1,96 itu lebih dari DU, di mana DU-nya tadi dilihat dari tabel Darwin-Watson-nya itu sebesar 1,76 dan kurang dari nilai 4 min DU. 4 min DU-nya sebesar 2,24. Untuk pengujian asumsi klasik yang ketiga itu menggunakan uji heteros, di mana uji heteros itu dengan uji Gleiser. Nah, di sini. Jadi yang membedakan uji heteros, uji Gleiser dengan uji regresi itu adalah di dependent variabelnya. Kalau di regresi tadi itu dependent variabelnya adalah variabel LDR. Sedangkan untuk uji Gleiser, dependent variabelnya itu adalah absolut. Absolut itu absolut dari nilai residual.
Nah, tadi tidak ada masalah dengan heteros itu apabila nilai signifikan masing-masing variabel itu lebih dari 0,05. Kalian bisa lihat untuk variabel ROA sampai dengan popo itu memiliki nilai signifikannya itu lebih dari 0,05. Di mana NPL ini nilai signifikannya 0,06 itu lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ada masalah dengan heteros. Untuk persamaan regresi, kita balik lagi untuk persamaan regresi. Berarti kita lihat di regression ini yang dimana dependent variabelnya itu adalah LDR. Kalian bisa tulis rumus persamaannya adalah Y itu adalah LDR. Berarti LDR sama dengan alfa itu kan konstan. Nah, konstannya itu kan 97,325. Berarti LDR sama dengan 97,325 ditambah karena di sini nilainya positif. Berarti ditambah dengan 0,496 ROA dikurangi karena di sini nilainya negatif, dikurangi dengan 0,455 CR dikurangi dengan 1,446 NPL ditambah dengan 0,014 popo. Itu untuk persamaan regresinya. Terus untuk uji kelayakan model. Uji kelayakan model tadi dilihat dari nilai adjusted R-square-nya. Nilai adjusted R-square di sini dapat dilihat sebesar 0,785. Di mana 0,785 berarti 78,5% itu dijelaskan oleh variabel ROA, CAR, NPL, dan popo. Berarti LDR itu dijelaskan oleh 4 variabel bebas sebesar 78,5. Nah, sedangkan sisanya berarti 100% dikurangi 78,5 itu dipengaruhi selain 4 variabel tersebut. Misalkan inflasi, tingkat suku bunga, nah seperti itu. Untuk uji kelayakan model yang kedua dapat dilihat dari uji F-nya. Di sini F hitungnya itu sebesar 13,194 dan nilai signifikannya itu adalah 0,016. Nah, nilai 0,016 tersebut itu kurang dari 5% karena untuk uji F itu kriterianya kurang dari 5% atau 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROA, CAR, NPL, dan popo itu secara bersama-sama itu mempengaruhi LDR. Nah, pengujian yang terakhir adalah uji hipotesis. Nah, hipotesis diterima itu apabila nilai signifikannya itu kurang dari 5% atau 0,05. Kalian bisa lihat untuk hipotesis yang pertama di sini itu ROA, nilai signifikan untuk variabel ROA itu sebesar 0,317. Di mana nilai 0,317 itu lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk hipotesis pertama itu ditolak karena nilai signifikannya lebih dari 5%. Untuk hipotesis yang kedua adalah nilai signifikannya sebesar 0,010. Nilai 0,010 itu kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Untuk hipotesis yang ketiga juga sama karena nilai signifikannya itu kan 0,016 kurang dari 5%. Berarti untuk hipotesis yang ketiga diterima. Untuk hipotesis yang keempat itu nilai signifikannya sebesar 0,464 di mana nilai 0,464 itu lebih dari 5%. Berarti hipotesis yang keempat itu ditolak. Nah,
Begitulah teman-teman, sudah saya share secara lengkap mengenai olah data, faktor-faktor yang mempengaruhi loan deposit ratio. Semoga bermanfaat dan kalian mudah memahami dan cepat menyelesaikan tugas kalian. Tidak lupa saya minta maaf atas kekurangan dalam penyampaian di tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.